Jadi sesuai dengan agenda, hari ini kita sharing ya. Jadi sharing dari Pak Yudi dan dari Pak Dedi Sodikin terkait gimana sih tips and trik lulus ujian PMP. Jadi sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan, saya Fauzi, kebetulan saya salah satu trainer ya di Network, konsultan juga. Jadi kalau kita lihat PMP ini kan salah satu sertifikasi banyak dicari ya. Jadi saya pribadi selalu banyak yang ngontak minta CV gitu ya, minta tender dan tender juga termasuk kerjaan juga ya, pekerjaan butuh CV, butuh PMP. Jadi most wanted menurut saya. Dan kalau kita lihat dari top 15 certification in the world, PMP ini termasuk ya kalau kita lihat pasti dicari project management profesional PMP. Jadi sayang rasanya kalau bapak ibu nggak mengambil PMP ya dan tidak lulus gitu ya. Maksudnya tidak mengambil dan tidak melanjutkan sampai lulus gitu. Jadi apalagi kalau memang karirnya di project management, jadi sangat sayang gitu. Jadi peluang-peluang banyak sekali di luar. Jadi tidak ada salahnya kalau selain bekerjaan sebagai PM juga memiliki sertifikasi PMP. Oke, tanpa memperpanjang mungkin ini kita sharing dari Pak Yudi dan Pak Dedi. Mungkin pertama dari Pak Yudi dulu ya. Mungkin Pak Yudi mau share gimana sih tips and trick Pak Yudi bisa lulus ujian PMP ya. Oke, silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Sebelumnya saya mohon izin share screen dulu ya Pak ya. Ya, siap Pak. Apakah share screen saya kelihatan, Pak? Sudah. 5x5, Pak. Aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Pak Fauzi dari tim Inetwork juga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan pada malam hari ini untuk sharing pengalaman saya dari awal mengikuti persiapan ujian PMP sampai lulus ujian PMP gitu. Nah, pertama mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu dan Pak Fauzi. Nama saya Yudi Renata. Saya saat ini bekerja di PT Sigma Cipta Caraka, atau lebih dikenal sebagai Telkom Sigma ya. Saya memulai karir memang dari lulus kuliah. Dulu saya kuliah di ITB, jurusan matematika. Kebetulan kelompok ahliannya dulu adalah kombinatorik. Itu dari dari saya lulus sampai saat ini saya bekerja di Telkom Sigma. Dari junior sampai sekarang senior, alhamdulillah dari 2021 diangkat jadi senior konsultan project management gitu kan. Nah, untuk latest project-nya kebetulan saya nge-handle project operasional, manage operation, USS fulfillment. Customer saya kebetulan bapak perusahaan saya sendiri, Telkom. Saya menghandle project itu dari tahun 2005 sampai sekarang gitu. Walaupun sebenarnya di 2018 sampai 2022 itu ada diselipin beberapa proyek-proyek tambahan, proyek kecil sih dari perusahaan. Oke, kurang lebih seperti itu perkenalan dari saya. Mari kita terhubung satu sama lain. Mungkin Bapak Ibu bisa kalau ada pertanyaan atau pengen diskusi juga boleh melalui email saya, atau kalau ingin terhubung ke media sosial, boleh kita bisa terhubung melalui LinkedIn ya. LinkedIn-nya ada di slide, atau di search juga bisa sih dari LinkedIn harusnya. Oke, sebenarnya agak kaget juga sih beberapa hari yang lalu diminta oleh Pak Fauzi dan tim Inetwork untuk ngasih sharing knowledge gitu kan. Karena ya saya pikir akan banyak
akan menyiapkan materi yang apa namanya cukup berisi gitu kan, karena ini ke alma mater waktu saya training gitu. Nah, mungkin 2 slide nanti akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama pengalaman saya, my PMP journey dari awal sampai ujian. Terus yang kedua mungkin tips dan trik. Nah, kebetulan saya mulai apa namanya ikut persiapan untuk sertifikasi PMP itu di 2021. Ini sejalan dengan tadi yang di awal perkenalan, saya diangkat jadi senior konsultan project management di perusahaan, lalu alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut sertifikasi. Waktu itu memang ada seleksi di internal perusahaan, saya hajar dan alhamdulillah dapat. Akhirnya dari sana saya ketemu dengan tim dari network nih, dengan Pak Fauzi dan rekan-rekan dari network, ada Mbak Rahma dan Mbak Nasahi ya, yang waktu itu banyak bantu juga di proses eligibility ID dan lain sebagainya gitu. Nah, saya mulai apa namanya persiapan untuk proses sertifikasi itu dari bulan Agustus, Bapak Ibu. Agustus 2021. Ini yang saya lakukan di bulan Agustus itu adalah memenuhi persyaratan utama untuk ujian PMP certification, yaitu 35 jam training. Nah, kalau Bapak Ibu baca di ECO ya, mungkin beberapa mungkin udah tahu juga, ada yang handbooknya untuk ujian itu adalah ECO, Exam Content Outlet. Nah, di situ dijelaskan prerequisite untuk bisa ikut ujian. Salah satunya itu ya 35 jam training ini. Nah, waktu itu saya di training oleh Pak Fauzi nih, sebagai coach saya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga ke Pak Fauzi sudah memberikan training 35 jam Pak Fauzi. Lalu mentoring juga, dan beberapa hari sebelum ujian sempat di drilling ya, sama dikasih sedikit ya tips trik dan arahan lah supaya nanti pas ujian lancar gitu kan. Terima kasih Pak Fauzi dan e-network gitu. Baik, Pak Yudi. Di Agustus selain 35 jam, saya juga register untuk mendapatkan eligibility ID ya. Eligibility ID. Nah, ini salah satu persyaratan juga untuk ujian. Nah, ini dibantu banyak oleh tim admin dari e-network juga waktu itu untuk mengisi formnya itu seperti apa, lalu ada koreksi juga dari rekan-rekan e-network gitu, dan akhirnya bisa dapat eligibility ID-nya di bulan November kalau tidak salah. Nah, itu di Agustus di awal saya seperti itu. Lalu di bulan November sampai Desember, nah ini setelah selesai training 35 jam, nah ini journey yang sebenarnya sudah dimulai nih. Pengalaman saya seperti itu. Benar-benar secara mandiri mempersiapkan untuk ujian. Nah, di bulan November Desember ini yang saya lakukan itu adalah saya baca PMBOK 6, dan di akhir November, dari Agustus itu Agustus, September, Oktober, November, kurang lebih 3 bulan berarti ya, saya selesai menyelesaikan baca PMBOK 6, dan yang saya rasa adalah ya selesai bacanya, tapi saya masih banyak yang tidak paham tentang PMBOK 6, prosesnya dan lain sebagainya. Itu benar-benar ya udah saya selesai baca aja gitu di first complete read ini di November. Dan setelah itu ya saya coba untuk simulasi, wes hajar aja lah pokoknya, selesai PMBOK 6 baca, mulai simulasi prepcast gitu kan, pengen ngecek juga seberapa besar pemahaman saya. Dan alhamdulillah hasilnya ya setengah, 51% Pak waktu itu November. Dan ya
apa ya, dibilang down juga karena ya 51% menurut saya ya belum bisa lulus gitu kan dengan nilai segitu. Saya mulai baca-baca lagi sampai Desember, saya mulai ujian lagi di Desember, simulasi akhir Desember, alhamdulillah naik jadi 61%. Nah, ini sampai 61%, setelah itu vakum sampai Desember. Saya vakum, tidak baca-baca, bahkan ya benar-benar ya udah mengerjakan pekerjaan kantor saja sama rutinitas setiap hari gitu di Januari. Nah, alhamdulillahnya akhir Januari itu ada pendaftaran untuk study group yang diselenggarakan oleh PMI IC Indonesian Chapter. Jadi ini organisasi PMI-nya untuk yang Indonesia lah, Indonesian Chapter. Di Januari akhir mengadakan study group, saya ikut daftar bareng Pak Adedi juga, ikut daftar, dan ya di bulan Februari sampai Juni ini waktu belajar saya dibantu oleh study group PMI IC ini. Nah, ini kalau saya bilang join study group seperti ini bisa jadi salah satu opsi juga nih buat Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri ujian. Kenapa? Karena yang saya rasa di study group ini saya benar-benar kayak dipaksa untuk belajar. Kenapa? Karena ya itu benar-benar menyita waktu kita. Jujur saja itu menyita waktu. Dari 1 minggu kita ada 1 pertemuan hari Sabtu. Itu hari Sabtu di weekend, online sih. Jam 8 sampai jam 12 kita diskusi bareng di sana, membahas 1 bab biasanya. Dan kalau dibilang selama 1 minggu tidak hanya 1 hari Sabtu itu aja, tapi sebelum itu kita ada juga persiapan. Jadi dari panitianya mereka ngasih semacam kayak tugas-tugas di study group itu. Dan ya mau nggak mau harus mempersiapkan diri juga itu untuk hari Sabtu. Jadi bisa dibilang ya benar-benar memakan waktu lah. Tapi ya worth it karena terasa di Januari ketika sudah dapat nilai yang cukup bagus 61 jadi malas gitu belajarnya. Tapi ketika ikut join study group ini ya kayak dibakar lagi saya semangatnya. Nah, itu study group kebetulan waktu itu dari Februari sampai Juni. Jadi setiap Sabtu kita ada study group bareng kelompok yang lain juga gitu. Dan yang gabung ya dari member PMI se-Indonesia gitu. Jadi ya dapat kenalan juga di sana gitu, relasi baru gitu kan. Nah, selama proses ikut study group saya sampai 3 kali jadi baca PMBOK 6. 3 kali, baca kedua selesai, baca ketiga juga selesai gitu. Dan relatif lebih cepat dibanding baca pertama. Kayak seolah-olah nge-review aja gitu. Dan setiap kali kegiatan study group kan kita juga bahas bareng tuh. Kita kayak dijelasin storyline-nya seperti apa, diarahkan pemahamannya ke arah yang benar gitu. Dan kebetulan mentor-mentornya ya para PMP yang sebelumnya juga alumni dari study group gitu. Nah, di dalam study group-nya itu sendiri kita ada ada simulasi ujian juga 2 kali, namanya baseline test. Nah, itu ada 2 kali. Alhamdulillah nih dari 61 saya naik 67%. Yang keduanya di awal-awal Juni itu 76%. Wah, dari sini udah semakin yakin kan, semakin yakin untuk bisa lulus ujian. Tambah lagi kebetulan Kang Dedi ini satu kantor juga dengan saya. Tambah lagi waktu itu Kang Dedi di akhir Mei beliau sudah lulus duluan gitu kan. Wah, jadi nambah termotivasi lagi untuk bisa nyusul Kang Dedi gitu untuk lulus. Dan alhamdulillah dapat banyak masukan juga waktu itu dari Kang Dedi Sodikin. Lalu ini saya di akhir Juni, di awal-awal Juni, di awal-awal Juni itu sudah mulai merasa siap lah untuk ujian dari sisi studi material gitu kan. Tetapi mendekati tanggal 20 itu ada sama kayak sekarang sesi sharing knowledge dengan teman-teman yang dari study group di PMI IC ini.